Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir hadis Arba'in Nawawi. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, karena kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita untuk berada di majelis ilmu. Ini yang patut kita syukuri. Kita lanjut sekarang kepada hadis yang ke-41. Ya. Silakan dibaca Nabil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya, kita ini tidak sempurna keimanan kita sampai hawa nafsu kita ini mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jadi tidak bisa hawa nafsu mengalahkan syariat. Ya. Begitupun juga dengan adat. Adat kalau menyelisih syariat, maka adat tersebut kita tinggalkan. Ya. Tidak boleh mengedepankan akal daripada syariat yang turunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis ini sederhana, tapi maknanya luar biasa. Apa salah satunya? Ini menunjukkan bahwa peringatan bagi manusia untuk tidak mengedepankan akal, ya, tidak mengedepankan akal atau adat istiadat di atas risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contoh ini ketika ada seorang yang mengatakan, kita mah belum dijamin masuk surga, tapi sahabat mah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kalau saya mah karena belum dijamin masuk surga, katanya ya, jadi saya sholat subuhnya 4 rakaat saja. Ini termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, pun juga walaupun azan itu baik, bagus tidak azan? Bagus kan? Bagus. Apakah ada orang yang berani azan ketika sebelum hari raya Idul Fitri? Sebelum sholat nih, sebelum hari sholat Id. Ada nggak kita atau pernah nggak kita mendengarkan orang yang melantunkan azan? Azan dulu, baru sholat Id. Ada tidak? Tapi azan kan bagus. Kalau ada yang melakukan azan, nah sebelum sholat Id itu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Baik, perkara baik, tapi tempatnya salah. Nah, tidak sesuai dengan syariat. Betul. Nah, begitu juga dengan sholawat. Sholawat bagus tidak sholawat? Bagus. Bagus sholawat ya. Tapi kalau sholawat dibarengi dengan joget-joget, dibarengi dengan konser, bergabung antara laki-laki dan perempuan sambil joget-jogetan, nah itu yang mengikuti hawa nafsu. Sholawatnya mah bagus, ya. Walaupun pada hakikatnya sholawat tersebut tidak berpengaruh buat Rasul. Kita membaca sholawat sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Kita sholat untuk diri kita sendiri, ya. Kita sholat nggak sholat dan nggak bakal berpengaruh ya sedikit pun bagi Allah. Kita sholawat tidak sholawat tidak akan berpengaruh kepada Rasulullah. Rasulullah mah sudah dijamin masuk surga. Kalau kita bersolawat, kita akan mendapatkan kebaikan. Hanya saja, caranya itu jangan mengikuti hawa nafsu. Ini dia hadisnya. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang Rasulullah bawa.
Itu dia. Bagaimana dengan adat istiadat? Nah, adat istiadat yang berakar dalam diri kita sekarang ini, terutama yang biasa kita lihat sehari-hari. Pertama, pernikahan. Pernikahan resepsi ya. Resepsi setelah ijab kabul, udah tuh ya langsung resepsi orang-orang. Biasanya orang-orang itu ngundang apa? Ngundang siapa? Penyanyi. Penyanyi ya. Oke, kita garis bawahi dulu penyanyi. Bikin panggung kan tuh, bikin panggung. Penyanyinya dia pakai kerudung apa tidak? Rata-rata tidak. Bajunya apakah menutup aurat atau tidak? Tidak. Bahkan carang-carang dia pakainya panjang, lengan panjang. Tapi yang putih itu ya gini, yang kainnya yang apa sih? Yang gitu pupuk transparan. Terus dia celananya pakai celana panjang, rok panjang atau rok pendek? Pendek. Kemudian di atas panggung itu, apakah dia sendiri nanti yang nyanyi atau ada yang nyawer? Apakah itu mengikuti hawa nafsu? Nah, itu yang tidak boleh. Syariat Maya nyuruh menikah, kalau kita menikah itu kan syariat ya, disuruh kita menikah selesai ijab kabul. Namun setelah ijab kabul tersebut, nah itulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan mengundang penyanyi-penyanyi, dibuatlah panggung, kemudian tamu-tamu itu kan salaman dulu tuh ke orang, salaman ke tuan rumah tuh. Salaman, kemudian ngambil nasi, ngambil makanan, kemudian duduk di depan penyanyi yang membuka auratnya. Jadi mau tidak mau yang diundang ini ya secara tidak langsung kan ngelihat bagaimana ceritanya ini. Kemudian secara tidak langsung pasti mendengar. Nggak mungkin kan pakai ini nggak. Karena di depan kita kan kelihatan. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang. Baik yang pakai kerudung atau tidak, joget-jogetan. Nah, ini ya perkara yang mengikuti hawa nafsu. Tapi apakah ini gampang untuk dihapus? Susah karena ini sudah berakar. Sudah berakar. Makanya nanti siapa yang akan memulai? Kita yang memulainya. Ini kalian-kalian ya. Anak-anak, misalkan nanti anak-anak kita kalau misalkan nikah. Nah, sebenarnya itu Maya, kalau melakukan resepsi itu tergantung kemampuan saja. Nggak usah dibela-belain sampai ngutang. Nah, terkadang orang yang ngutang nanti asumsinya berbeda, niatnya berbeda. Yang kita undang itu orang ini, oh berarti sekian amplopnya nanti, sekian amplopnya. Sekarang pertanyaannya, kita yang diundang ke sana itu mau bayar makan atau kita ke sana diundang untuk makan? Kalau kita bergantung kepada amplop, berarti nanti tuan rumah itu apa? Apa bedanya dengan warteg? Warteg ya, warteg kan kita bayar tuh 10.000 dapat sekian, 10.000 dapat sekian. Ya namanya juga untung-untungan katanya. Siapa tahu yang ini bawa sekian ratus ribu, yang ini bawa sekian ratus ribu. Kasihan tukang ojek, kasihan tetangga-tetangga kita yang tidak membawa uang, sehingga syarat untuk kesannya syarat untuk mengikuti undangan harus bawa amplop. Apa bedanya tuh? Makanya nanti nggak usah dipaksain. Orang syukuran itu memang bersyukur kan anak sudah menikah begini akhirnya dia melakukan syukuran. Nah syukuran ini jangan sampai tadi barengi dengan niat nanti kembalinya akan sekian. Ini namanya bisnis bukan murni syukuran. Paham ya? Jadi jangan dipaksain lah. Segini budget kita ya sudah segitu aja. Undang siapa yang kita undang, teman-teman dekat misalkan, supaya orang-orang tuh tahu ternyata anak kita ini sudah menikah sama si A, sama si B, sama si C misalkan. Gitu ya. Nah, karena perkara ini susah untuk dihapus, susah untuk menghapusnya. Jadi kita harus mulai dari generasi kita. Kalau generasi yang tua-tua mah ada repot karena sudah berkerak. Ya, sudah berkerak. Kebiasaan dia berkerak. Minimal ya lebih bagusnya ibu undang anak-anak pesantren yang marawis itu, marawis nih. Ibu undang mereka, kan dibayar sekian. Tapi kan mereka pakai rebana, pakai nyanyi-nyanyi gitu ya. Mereka menutup aurat, sopan. Nah, itu dia sesuai dengan syariat. Tidak mengapa kalau itu namanya. Tapi kalau ibu ngundang biduan namanya teh. Biduan, Masya Allah. Ibu dapat dosa juga. Kenapa?
kita yang mengundang kemaksiatan, kemudian ditonton oleh sekian ratus misalkan tamu undangan. Kemudian plus lagi ya, mereka ikut-ikutan joget. Dan tidak menutup kemungkinan yang joget, yang nyawer ini bisa jadi dia mabok dulu baru joget. Ini yang berkerak ya, budaya yang susah untuk dihilangkan. Ketika kita menyampaikan hal demikian, apa kata orang-orang kira-kira? Kalau kita menyampaikan yang seperti ini, ini kan budaya, masa budaya kita begini? Banyaklah alasannya. Nah, apalagi kira-kira yang bertentangan dengan syariat, orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, ketika ada apa kira-kiranya kalau di sini ya, ketika ada acara nonton orang mabuk, ibu nonton orang mabuk, senang nontonnya di jalan kan, nonton orang mabuk. Ini budaya yang susah untuk dihentikan, susah untuk diberantas. Nah, oleh karenanya ya, kalau misalkan mau imannya itu sempurna, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun perkara tersebut baik, tapi kalau caranya salah, tetap aja tidak boleh. Ya, melalui ini dasarnya hadisnya, hadis yang tadi yang pendek tersebut. Ya. Maka kalau orang yang baik, muslim yang baik, orang yang senantiasa cari aman, ya, cari aman saja. Nanti kalau misalkan ibu anaknya mau nikah, undang marawis tersebut itu ya. Itu aja. Untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa ternyata anak si fulan menikah, anak si fulan menikah. Itu salah satu caranya, ya. Nanti mah jangan ngundang apa? Dangdut-dangdutan lagi, tidak boleh, haram. Haram ya. Ibu sudah bisa jadi itu tidak berkah. Enggak berkah nanti. Nah, jadi oleh karena itu ya, untuk ke depan mah kalau ibu-ibu kan sudah terlanjur nih, ya kan? Ibu-ibu sebut enggak, alhamdulillah. Kalau enggak, hadis terakhir, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak memperdulikannya. Maksudnya, Allah itu tidak peduli dosa kita mau sedikit atau banyak, tapi kita mau bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, maka ampunan Allah terbuka seluas-luasnya. Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, kita semua ini juga pasti melakukan dosa yang namanya manusia ya, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Walaupun ibu, walaupun bapak pernah melakukan perbuatan dosa, Allah mah tidak peduli sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun dosa kita, selama kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita lanjut di kalimat selanjutnya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Setinggi langit. Bayangin ibu, langit, dan langit mah tidak bisa ditembus oleh kita ini, ya. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Ulang ya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, ini mah sepenuh bumi. Kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukanku, ini sebenarnya intinya teh. Dengan tidak menyekutukanku, walaupun sebelumnya orang itu menyekutukan Allah. Nih ya, ada yang salah paham. Misalkan ada orang yang menyekutukan Allah, langsung diponis, itu mah pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Tidak. Jadi sebelum dia meninggal, misalkan 2 hari ini dia 2 hari sebelum dia meninggal ya, 2 hari sebelumnya dia tobat dari kesyirikannya tersebut. Dia sudah tidak jadi dukun lagi, misal dia sudah tidak bekerja sama lagi dengan jin. Dia bertaubat, kemudian 2 hari setelahnya dia meninggal. Nah, itu diterima tobatnya oleh Allah. Dia nggak bakal kekal nanti di neraka. Tidak, itu maksudnya ya. Kita meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Artinya sebelumnya kita bertaubat ya, sebelum nyawa kita ini ada di kerongkongan kita ini ya, Allah masih terima taubat kita. Ya, jadi kita jangan berputus asa. Walaupun misalkan dosa kita sebanyak buih yang di lautan, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita mau bertaubat. Itu Ibu. Jadi, tapi ada ya, saking ininya Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan Allah itu
tidak adil. Ada nggak orang yang mengatakan Allah tidak adil? Ada, pernah kita dengar, bahkan sering kita dengar Allah itu tidak adil. Itu sebenarnya perkataan yang sangat zolim. Sangat zolim. Bayangkan Bapak Ibu, saking sayangnya Allah kepada kita, kan di akhirat itu Allah datangkan seorang hamba. Kemudian hijab itu ditutup, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, kecuali Allah dengan si hamba tersebut. Maka didatangkan 99 catatan itu, satu dari 99 catatan. Satu catatan saja yang sejauh mata memandang itu dosa-dosanya semua. Ditanya dia oleh Allah. Si hamba ini ditanya, apakah ini dosa-dosa kamu? Si hamba ditanya. Apa kata si hamba? Benar ya Rob, itu dosa-dosaku katanya. Apakah di dunia saya buka dosa-dosa kamu ini? Tidak, kata si hamba. Apakah di sini juga saya kasih tahu atau saya beberkan dosa-dosa kamu itu di hadapan manusia, di hadapan makhluk? Tidak, kata si hamba. Ya. Dan pada saat ini juga kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Padahal dosa yang segitu banyaknya kita lakukan. Tapi ada orang mengatakan Allah tidak adil. Ini perkataan yang sangat zalim. Oleh karenanya bertakwalah kepada Allah, ya. Sehingga dengan takwa tersebut kita manfaatkan waktu kita untuk senantiasa kalau kita melakukan kemaksiatan, malamnya kita bertaubat. Ya, tetap manusia pasti melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu kan Allah masih memberikan kita waktu sebelum tidur, kita ingat dosa-dosa kita kepada orang lain. Dosa-dosa orang lain kepada kita maafkan mereka. Ya, sehingga nanti kalau kita meninggal, insya Allah kita seperti bayi yang baru lahir. Anda tidur, ya kita tidur, sebelumnya kita berwudu. Berwudu ini ya baca doa-doa, baca zikir-zikir tersebut. Kemudian kita ingat dosa-dosa kita kepada orang lain, kita minta ampun kepada Allah. Ingat dosa-dosa orang lain, saat itu juga ya pada hari itu kepada kita, kemudian kita ampuni. Insya Allah kalau kita meninggal, kita sama seperti bayi yang baru lahir. Nah itu ya, ini yang kita harapkan sekarang. Namun, karena kita manusia banyak dosanya ini, kemudian kita ingin bertobat, ada syarat-syarat yang harus kita lalui. Syarat-syarat dalam taubat, agar taubat kita diterima, ya ini harus diingat ya Bapak Ibu. Syarat-syarat dalam taubat, ya agar taubat kita diterima, pertama kita harus ikhlas. Ikhlas, bertobatnya ikhlas. Bukan taubat karena ingin dilihat. Bukan taubat karena ingin disebut bla 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 bla. Pokoknya kalau kita ingin bertobat, hanya ingin ada iming-iming kata-kata itu mati sudah tidak ikhlas. Udah kita bertobat, kita memperbaiki diri karena Allah. Apapun kata orang terserah. Tapi kan ada orangnya mantan premannya yang ke saya misalkan tobat. Banyak dia itu sering dicibiri. Si eta tobat nggak nyangka. Nah, nggak nyangka. Ini saya malu Pak Ustaz. Apakah saya balik lagi ke yang tadi? Atau saya tetap istiqomah? Istiqomah kata saya. Orang bertaubat, kalau Allah mah tidak melihat masa lalu kita. Apa kita yang sekarang dan bagaimana keadaan kita ke depan. Tapi manusia, kalau orang, misalkan orang bejat ini ya, kita katakan orang bejat. Dia bertaubat, apa kata orang? Selalu melihat masa lalunya. Tapi tidak melihat apa dia sekarang, bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana dia sekarang, dan bagaimana nanti di akhir hayatnya. Itu sebenarnya yang kita lihat. Ya namanya kita manusia, kebanyakan suuzonnya ya. Akhirnya ketika ada preman yang taubat, pasti yang dosa-dosa yang lalu selalu kita ungkit-ungkit. Padahal Allah mah tidak mengungkit-ungkit itu. Ada nggak orang, misalkan preman ini, dia sudah bertaubat, tapi bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Diceritakan ke orang. Saya mantan ini dulu begini. Nah, diceritakan. Itu tidak baik. Jadi kalau kemaksiatan yang sudah dilakukan, udah itu jadi untuk diri sendiri saja. Tidak usah disebarluaskan. Kalau dosa, ya. Nah, itu yang pertama. Niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, syarat ya dalam taubat itu agar taubat kita diterima oleh Allah, menyesali kemaksiatan yang telah dia lakukan. Ya, harus menyesal. Ini mah tidak ada penyesalan sama sekali, dah belum taubat itu mah. Orang yang biasanya orang yang menyesali perbuatannya itu pasti hatinya itu akan lunak, kemudian dia secara tidak langsung dia menangis nantinya. Apalagi ketika dia sholat, dia ingat dosa-dosanya, dia bertobat kepada Allah, lebih-lebih pada sholat tahajud kan lagi sepi-sepinya tuh, lagi enak-enaknya itu ya.
pasti kita akan meneteskan air mata. Kalau orang yang tidak menyesali perbuatannya, dia belum benar-benar taubat. Itu ya. Pertama syaratnya tadi agar tobat kita diterima harus ikhlas. Yang kedua harus menyesali perbuatan atau kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang ketiga syarat ya supaya tobat kita itu diterima, ya. Syarat kita diterima yang ketiga adalah mengakhiri perbuatan tersebut, mengakhiri kemaksiatan tersebut. Maksudnya kita berazam, ya, kita berazam, kita bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Kalau misalkan ada orang bertaubat, benar-benar taubat nasuha ini. Contoh pertama, berhenti mabok, berhenti berzina. Anggaplah satu dulu ya, mabok dulu kita berhenti. Dia sudah sholat nih, sudah tobat, dia sholat, kemudian 2 jam kemudian temennya ngajakin, ayo ada acara, cina enak mabok di sana mah ada panggung misalkan. Dia sudah mulai ini, sudah apa ya guncang ini, apa tadi teh azamnya tadi dia bertekad untuk tidak melakukannya. Akhirnya banyak lagi teman yang datang ngajakin, satu lagi ngajakin, kemudian dia ikut lagi mabok sambil dangdut-dangdutan. Nah ini berarti tobatnya tidak benar-benar bertaubat, gitu ya. Nah sehingga syarat yang apa? Ketika orang bertaubat supaya tobatnya itu diterima, dia akhiri kemaksiatan tersebut. Namun kalau kemaksiatan-kemaksiatan kecil susah untuk dihindari. Contoh, ibu bapak ngajar di jalan. Ibu ngelihat nggak orang membuka aurat? Pasti. Ibu misalkan beli sesuatu di mall misal, pasti kelihatan orang-orang yang roknya di atas lutut, kelihatan. Di depan kita ya nggak mungkin nggak kelihatan. Nggak mungkin juga kita seperti ini. Nah repot itu. Makanya setan itu selalu ada di depan, ya. Setan itu ada di depan, ada di kiri, ada di kanan, ada di belakang. Ada setan mah nggak di atas. Kalau ke atas masa ngeliat ke atas kejebur kita nanti. Itu ya pinternya setan mah menggoda kita. Setan menggoda kita lewat depan. Ini lihat kata setan. Setan menggoda kita lewat kiri. Ini lihat kiri ada asik di sini, ada yang tidak menutup aurat misal. Itu pinternya setan. Setan terkadang menggoda kita dari kanan. Ini sebelah kanan, ini di sini kata setan. Supaya mata kita itu tertuju kepadanya. Oh, ini di belakang ada kata setan. Akhirnya kita ngeliat ke belakang. Oh, di atas ada. Susah juga di atas semuanya kali ya. Itu ya syarat diterimanya taubat kita. Nah, yang selanjutnya bertekad atau berazam, sama poinnya kayak tadi ya, untuk tidak mengulanginya lagi. Kita bertekad kuat dalam hati kita ini, kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Inilah sekarang penjelasan daripada hadis yang terakhir. Alhamdulillah ya.